Shalom, puji Tuhan, sukacita di pagi hari, karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian secara note voice bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Kita siapkan diri kita untuk mengawali hari di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai ayat 22. Tetapi sebelumnya jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menjaga dalam tidur malam kami dan membangunkan pagi ini dengan kembali menerima hari yang baru, sukacita dan semangat yang baru. Kami percaya mengawali hari dalam tuntunan Tuhan bersama dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan akan membimbing langkah kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Jikalau dalam kata dan perbuatan kami melakukan kesalahan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh menegur, mengingatkan kami agar pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini menjadi hari yang boleh kami isi dengan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Pagi ini kami serahkan dalam penyertaan dan tuntunan-Mu untuk menjadi hari yang Tuhan berkati. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai dengan ayat 22 dengan perikop judul Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuellah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan dalam hidupnya. Siapapun kita, dengan segala jabatan, tanggung jawab, peran, tugas kita, pasti pernah mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan di masa lalu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan sekarang? Apa yang harus kita lakukan dari setiap kesalahan dan kegagalan yang pernah kita lakukan dulu? Tentunya jawabannya adalah mari alami perubahan dalam hidup. Mari belajar dari setiap kesalahan dan mari bangkit dari setiap kegagalan agar kita tidak selalu berlarut dalam setiap kesalahan dan kegagalan yang ada. Haruslah mengalami perubahan yang semakin lebih baik di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya dari setiap kegagalan itu kita harus belajar berproses untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan,
Belajar dari kegagalan dan kesalahan di masa lalu, tentulah kita ingin melakukan yang baik dan terbaik di masa yang akan datang. Tetapi untuk mengalami perubahan supaya menjadi lebih baik itu bukanlah sesuatu yang instan. Kita harus melakukan perubahan itu melewati sebuah proses. Proses yang tidak cepat, tidak instan, tapi melalui proses yang panjang. Tetapi percayalah bahwa dalam setiap proses itu tentu ada tuntunan Tuhan yang akan selalu menuntun kita untuk mengalami hal-hal yang baik dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Belajar dari kehidupan Musa, bagaimana ia adalah seorang pribadi yang pasti pernah melakukan kesalahan, namun dengan demikian ia tetap dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Musa adalah pribadi yang pernah berbuat salah. Ia gagal, ia melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, Musa diperbaharui. Musa mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Ia menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dalam nas kita pada saat ini, kita melihat bagaimana seorang Musa dipakai oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan siapkan bagi bangsa Israel. Musa melakukan kesalahan ketika ia ingin membela orang yang berasal dari bangsanya, yaitu bangsa Ibrani. Ia membela orang yang sebangsanya. Karena ingin membela, ia membunuh orang lain. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Karena kesalahan inilah lalu Musa melarikan diri agar ia tidak dihukum oleh Raja Firaun. Karena kesalahannya inilah maka Raja Firaun berikhtiar ingin menangkap Musa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelariannya ke Midian, di sanalah Tuhan membentuk Musa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kesalahan dan kegagalannya, Tuhan lalu memakai Musa, mempersiapkannya untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dari kesalahan dan kegagalan Musa, Tuhan tidak melihat ia pernah melakukan kegagalan dan kesalahan, tapi Tuhan membentuknya menjadi pribadi yang ia pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Di sini kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang terus ia berikan dalam kehidupan Musa. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa walaupun ia melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap menyertai, membimbing dan menuntun kehidupan Musa sehingga ia boleh memperoleh dan menjalani kehidupan yang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kegagalan dalam kehidupan. Tetapi dengan demikian, walaupun demikian, sesungguhnya Tuhan selalu melihat hidup kita. Ia selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap kesalahan dan kegagalan kita, bahwa rencana manusia pasti pernah gagal, bisa salah. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, dan ada dalam rancangan Tuhan. Ia mempersiapkan kita, ia memakai kita
untuk menjadi pribadi-pribadi yang Ia bentuk seturut dengan kehendak-Nya. Ia membentuk kita agar kita mampu memperbaharui diri, memperbaharui kehidupan kita menjadi lebih baik. Bangkit dari kegagalan, berubah dari kesalahan menuju kepada hal-hal yang baik dalam kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan berlarut dalam kegagalan dan kesalahan, tetapi biarlah kita mampu memperbaiki diri, memperbarui hidup agar kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berkati. Karena Tuhan membentuk kita dalam rencana dan rancangan yang luar biasa. Setiap kesalahan dan kegagalan Tuhan pakai supaya kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik ke depan. Menjadi pribadi yang mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang positif, untuk mengerjakan hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain, yang Tuhan pakai seturut dengan kehendak rencana, rancangan, dan dalam kendali Tuhan hidup kita diberkati dan memberkati orang lain. Ingatlah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, rencana kita manusia pasti bisa gagal. Kita pasti bisa melakukan dan kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Engkau Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap hari adalah anugerah-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran dan terang yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami dibawa untuk berjalan pada terang itu. Agar kehidupan kami dibawa melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, dalam kata dan perbuatan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami, dalam tugas tanggung jawab, dalam setiap peran kami masing-masing, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dalam kami berkarya setiap hari. Terima kasih Tuhan memberkati dalam pelayanan kami. Terima kasih Engkau yang senantiasa selalu ada dalam setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan, yang ada di Jemaat GKI Hosana Puruk Cahu dan juga di Resort GKI Puruk Cahu. Dimanapun kami boleh melayani, kami percaya ada penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon Tuhan berkati kami sebagai penata layanan di tiap-tiap jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Dan saat ini kami mengingat jemaat Tuhan yang ada di Lohing, Kobujur, Olung Siron. Tuhan, biarlah Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Engkau berkati penata layanan yang ada, pengurus jemaat, penatua dan diakon, bersama dengan pendeta yang melayani di sana. Kami percaya Tuhan memakai mereka luar biasa dengan segala talenta yang ada, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memakai setiap penata layanan yang ada untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan dengan baik, membimbing jemaat dengan baik agar bertumbuh dalam iman dan senantiasa mengalami pertumbuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengharapan iman setiap hari. Setiap rencana dan program kerja jemaat yang ada di sana diberkati oleh Tuhan. Pendeta bersama dengan jemaat senantiasa bersinergi untuk membangun kehidupan pelayanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-jemaat sekawasan Resort GKI Puruk Cahu dimanapun berada. Biarlah setiap penata layanan yang ada semakin diberkati,
semakin bertumbuh, semakin dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi jemaat dan perkembangan zaman yang ada. Biarlah kami sebagai pendeta mampu melayani dengan sukacita dalam kerendahan hati. Biarlah kami memiliki hati sebagai seorang hamba yang taat, yang setia pada kehendak, rencana, dan rancangan Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan, teladan dalam kata dan perbuatan setiap hari, bekerja sama dengan jemaat untuk membangun pelayanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan persiapan rencana dan program kerja resort GKI Porucahu agar diberkati sepanjang tahun 2023 ini. Persiapan kami juga dalam setiap hari raya gerejawi yang kami rayakan, agar kami boleh mempersiapkannya dengan baik, dengan kesungguhan dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan setiap hari. Biarlah ya Tuhan, kami selalu mampu untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang dalam kelemahan, jemaat Tuhan yang dalam setiap penderitaan dan kesusahan hidup. Biarlah kami juga mampu untuk terus berbagi kasih dalam segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami, setiap semangat yang boleh Tuhan beri memampukan kami untuk boleh melayani dengan sukacita. Yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan dipulihkan, yang mengalami sakit akan terus boleh disembuhkan, yang berduka cita akan dihibur setiap hari dalam kehidupannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Engkau menyertai para pemimpin kami, pemimpin daerah, pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, Bapak Bupati, Sekda bersama dengan jajarannya, setiap kepala dinas, kepala badan, setiap kepala bidang, dan setiap kasih honorer yang ada. Biarlah bekerja sama untuk membangun Murung Raya dengan baik. Biarlah Murung Raya menjadi tempat yang nyaman, penuh dengan damai sejahtera, kesukacitaan selalu ada dalam hidup kami. Kami menjadi masyarakat yang mampu bertanggung jawab, yang tidak hanya menuntut hak kami, tapi juga mampu untuk melakukan setiap kewajiban kami dengan benar, dengan baik atas tuntunan Tuhan. Sehingga kami yang hidup di Murung Raya ini dalam keberagaman kami, dalam keperbedaan yang ada, kami boleh bersatu hati, bersatu dengan semangat untuk membangun Murung Raya ini menjadi kabupaten yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan, apapun situasi kami saat ini, apapun keadaan kami dengan sabar, dengan sukacita, dengan rendah hati tetap menaruhkan hidup kami, pengharapan kami di dalam kuasa Tuhan. Biarlah keadaan yang sedang terjadi saat ini menjadi keadaan yang mampu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik di dalam penyertaan dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bukanlah atas kehendak kami, tetapi jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena sesungguhnya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyempurnakan doa ini di dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.